Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di Editorial Pagi. Bersama saya Adan Ramadiano dan kali ini kita mendatangkan tamu yang bukan hanya dihormati, tapi juga sangat berperan besar dalam menjaga nilai-nilai kultural masyarakat Bima dan Dompu yang merantau di Tarakan. Beliau adalah sosok yang memimpin IMBIPU Tarakan, yaitu organisasi masyarakat yang menjadi rumah penghubung dan penguatan identitas bagi masyarakat Dombojo. Mungkin langsung saja kita sapa Mas Budiman. Selamat pagi Mas Budiman, apa kabar? Alhamdulillah baik pagi. Oke. Oh ya, kan mungkin banyak orang yang belum kenal ya Mas Budiman. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu Bang. Gimana? Ya, nama saya Budiman. Oke. Nama panjangnya Sah Budiman. Saya adalah salah satu pemuda dari Oke. Kerukunan Ikatan Masyarakat Bima Dompu NTB yang ada di Kalimantan Utara. IMBIPU ini sejarahnya itu cukup tidak seperti organisasi langsung Oke. ada di pusat. Jadi memang akar dari masyarakat. Oke. Masyarakat yang kebetulan merantau di Kalimantan Utara ini. Jadi atas usulan dari kalau bahasanya itu Dombojo yang ada di Kalimantan Utara yang menginginkan suatu wadah khusus bagi perantau-perantau yang ingin supaya adat istiadat di keturunan Bojo ada di Kalimantan Utara. Oke. Oh ya Mas Budi, kan Mas Budi ini kan dikenal aktif gitu di masyarakat ya. Dan di luar dari organisasi Bang, kesibukannya itu apa Bang? Apa ada hobi? Ya, kalau sehari-hari untuk saat ini saya dalam hal wira swasta, artinya saat ini bisa dikategorikan juga ya pengangguran juga karena musim-musiman, karena wira swasta itu musim-musiman juga. Artinya saat ada kegiatan, tapi kita lebih fokus ke arah bagaimana kerukunan di Bima dan Dompu ini yang ada di Kalimantan Utara khususnya NTB ini bisa akur, bisa harmonis. Artinya ada permasalahan-permasalahan kami juga kompak menyelesaikan di internal. Artinya tidak hanya dari luar, kita banyak kasus yang namanya biasalah, namanya perantau itu ada saja masalahnya, tapi itu alhamdulillah tidak sampai terespon dengan negatif, tapi bisa kami dengan cara kekeluargaan khususnya di dalam kerukunan ini. Abang dari mana tadi kalau boleh tahu? Ya, kalau saya ada juga dari kadang di LPH, kadang juga di dari Ormas Kaltara juga. Jadi seperti itu. Dari asal abang ya, wah sangat jauh sekali ya kita. Mungkin kalau kita mengingat kembali ya Bang, awal mula tinggal di Tarakan ya Bang, apa sih yang membuat Mas Budiman mau ke Tarakan gitu dan menjadi rumah kedua gitu sekarang? Ya namanya kita merantau itu motivasinya cukup besar. Dari dari mulai kita awalnya saya itu ke Tarakan itu tujuannya ya sama seperti orang mencari sesuap nasi atau mencari pembekalan lebih lanjut ke depannya. Dan dari awal itu saya mulai mencari pekerjaan seperti itu. Yang kedua itu habis mulai kerjaan sambil-sambilah saya coba-coba daftar kuliah. Artinya itu tahapan proses. Dan juga sama seperti saya juga dulu pasti orang banyak tahu juga lah kalau dulu itu biasanya saya itu serabutan.
kadang kuli bangunan, sama seperti teman-teman juga yang di Bima Dompu itu rata-rata kuli. Awalnya kuli, tapi ya ada juga yang yang sudah PNS kebetulan pindah, kebetulan ada juga yang dari instansi lain. Artinya itu masa lalu, artinya kita tetap mengingat semua itu masa lalu. Proses lah ya dalam Proses. menuju ke tempat yang lebih baik gitu. Iya, proses. Oh ya Mas, kan selama ini kegiatan IMBIPU kan banyak bersinggungan dengan dunia sosial dan budaya gitu. Betul. Dan apakah pernah terpikir ya Bang untuk menyentuh dunia UMKM gitu atau pemberdayaan ekonomi gitu di IMBIPU sendiri? Iya, kebetulan kami di IMBIPU ini kebetulan banyak anak-anak muda yang cukup kreatif dan inovatif dalam dalam mendukung UMKM itu. Oke. Dari dulu kami sudah mulai dari akademisi, dari mahasiswa, karena di sini perantau juga ada juga yang lebih banyak juga sebenarnya yang tadi itu akademisi dan ini, yang awalnya mereka itu memang kuliah dan juga dosen berinovasi dalam mendukung UMKM ini. Salah satunya itu mereka itu hari menciptakan olahan dari rumput laut. Sudah kita realisasikan terutama di IMBIPU. UMKM itu menciptakan itu bagaimana dari olahan itu bisa menciptakan produk. Nah, yang kedua juga itu kami terus melakukan kegiatan bagaimana UMKM di Kaltara ini bisa terus berinovasi. Kami semacam join atau kerjasama atau kolaborasi dengan organisasi-organisasi yang ada di Kaltara, termasuk instansi terkait. Salah satunya membuka semacam bulan kemarin kita juga semacam membuka bazar pengobatan gratis dengan teman-teman dari Taman Baca juga. Artinya mereka senang juga atas kehadiran IMBIPU ini. Dengan terus berinovasi seperti itu. Ke depan juga kami insya Allah akan mencoba bagaimana UMKM ini terus maju di terutama Kota Tarakan dan Kalimantan Utara. Iya pastinya, di mana sebagai masyarakat ya kita harus membantu di lingkungan tempat kita tinggal ya. Betul. Tidak hanya di situ, kami juga ini kan salah satu membantu pemerintah juga bagaimana caranya mengurangi pengangguran. Artinya itu kalau dunia usaha banyak, otomatis paling tidak pengangguran itu berkurang. Kita membuka bazar seperti itu meskipun hanya satu kali dalam seminggu, 1 bulan. Artinya mereka yang berpartisipasi merasa luar biasa sebenarnya pendapatannya. Keren kan. Kan sebelum kita lebih jauh ya Bang tentang IMBIPU ini, boleh ceritakan nggak Mas bagaimana sih latar belakang terbentuknya IMBIPU di Tarakan ini Bang? Iya, kalau IMBIPU itu awalnya itu bukan IMBIPU, nama awalnya itu. Oh, bukan IMBIPU ya? Iya, waktu saya masih kuliah itu awalnya itu tidak punya nama, hanya bahasanya itu perkumpulan aja, perkumpulan orang Bima Dompu NTB Kota Tarakan. Nah, perkumpulan itu mereka sudah pernah memberikan nama kayak seperti kerukunan. Kerukunan Keluarga Bima Dompu Kota Tarakan. Tapi pada saat itu karena kerukunan ini kurang diterima, kadang-kadang ada aja perubahan-perubahan. Jadi dari inovasi itu dari kaum muda menginginkan ada bahasa yang lebih enak didengar anak-anak muda. Kalau kaum yang tua itu ya maunya kayak kerukunan aja, tapi kalau dari yang muda ini semacam bahasa ikatan masyarakat Bima Dompu. Karena berjalan waktu pada tahun 2012 sempat kita melakukan musyawarah di Kota Tarakan, lembaga untuk pembentukan itu.
sekaligus pengukuhan sebagai siapa jadi ketua berdasarkan musyawarah. Oke. Disitulah diambil namanya IMBIPU. Nah, tahun 2012 itu berjalan hampir hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun kami coba melakukan registrasi. Awalnya itu registrasi di Kota Tarakan tahun 2021. Pada saat itu di Kesbangpol Tarakan bukan menolak, tapi izinnya itu harus ke provinsi. Jadi berjalan waktu kami coba komunikasi dengan provinsi, maka saat ini dipecahlah IMBIPU itu menjadi IMBIPU yang apa namanya dari provinsi ke kota. Jadi setiap kabupaten kota sudah ada IMBIPU-nya. Jadi provinsi berdiri sendiri, kita daftarkan melalui Kesbangpol Kalimantan Utara, dan alhamdulillah tahun 2022 sudah diterbitkan dari Kemendagri. Tahun 2022 resmi terdaftar jadi ormas, organisasi masyarakat. Iya. Oh iya Bang, apa biasanya nilai utama kan selalu dijaga oleh IMBIPU. Dalam mendampingi masyarakat Bima dan Dompu tuh apa Bang nilai utama mereka yang mereka pegang gitu? Ya, sebagai anak perantau, sebagai orang yang merantau khususnya Dombojo, terutama di perantauan itu kami selalu menjunjung tinggi namanya itu majalah bodahu, takut malu dan takut, di mana filosofi ini sangat melekat ketika orang Bojo, Dombojo merantau. Mereka sangat takut dengan kesalahan yang mereka timbulkan di perantauan. Mereka sangat takut meninggalkan perbuatan yang baik-baik. Mereka berusaha menjalankan, salah satunya itu ya seperti rukun Islam, rukun iman. Jadi mereka menjunjung tinggi itu ketika mereka melakukan kejahatan di perantauan, itu menjadi malu sekali kita di perantau sebagai anak-anak Dombojo. Sangat filosofi sekali, mendalam sekali. Mendalam sekali. Tapi orang Bima sangat lebih tahu lagi daripada saya seperti itu. Saya yakin itu mereka lebih tahu lagi. Iya, pastinya ya. Iya. Oh ya Bang, apakah IMBIPU di Tarakan nih punya perbedaan gitu di IMBIPU di daerah lain? Nah, kebetulan yang terdaftar yang saya tahu ini, kami salah satu IMBIPU yang terdaftar di Kalimantan Utara yang secara nasional, yang diakui oleh Mendagri. Artinya sementara ini saya sudah konfirmasi kalau di tempat lain itu semacam kerukunan keluarga Bima Dompu. Kalau IMBIPU memang arahnya ke Kalimantan Utara dan sudah legal. Artinya kami selalu melaporkan kegiatan-kegiatan itu ke Kesbangpol. Bahkan kita berkolaborasi dengan pemerintah baik kota maupun provinsi. Artinya kegiatan-kegiatan itulah yang bisa kita saling ada komunikasi itu tadi. Oh iya Bang, kan kita tadi bahas nilai-nilai filosofi gitu. Iya. Dari IMBIPU ini ya. Iya. Dan bagaimana Bang caranya nilai-nilai yang tetap ditanamkan itu ke generasi muda Bang? Apalagi sekarang tuh kan banyak sosial media yang sangat gitu mempengaruhi dari anak muda, generasi muda sekarang gitu kan. Dan bagaimana Bang kita menanamkan nilai-nilai itu ke generasi muda dari IMBIPU sendiri? Ya, kami mencoba dalam 1 bulan itu kami lakukan rutin semacam temu antara ketua kami yang bersilaturahmi, kadang kita mau berkumpul dengan orang tua. Artinya kita dengan cara door to door juga seperti itu. Meskipun dalam kondisi apapun,
dalam bentuk grup pun kami grup-grup WA kami terus menghimbau agar apa namanya warga-warga Imbipu ini apa namanya jangan sampai melakukan tindak kejahatan. Salah satunya itu yang marak terjadi ini kan apa namanya seperti narkoba, apa obat-obatan terlarang itu. Betul, Itu betul, yang betul. menjadi kekhawatiran kami. Kita terus melakukan sosialisasi di warga Imbipu bahwa kita merantau ini bukan mencari masalah, Iya. tapi mencari bagaimana kehidupan kedepannya itu lebih baik. Karena tujuan merantau itu ya itu tadi kita mencari kehidupan yang lebih baik lah, lebih baik dari kampung halaman kita sendiri. Betul, Itulah betul. filosofi tadi itu salah satunya itu maja lapo dahu. Nah itulah salah satu filosofi itu masuk ke arah situ. Karena tidak ada lagi yang bisa kita apa namanya. Kadang kami itu melakukan kegiatan sosial itu tadi dengan kita terus ketemu melakukan dari tatap muka dengan secara langsung dengan pelaku juga apa namanya orang-orang perantau ini karena kadang orang perantau ini kan gampang terpengaruh juga kadang-kadang karena tanya sih yang kita dengar juga rata-rata banyak juga yang apa namanya terlibat itu. Tapi kita coba lewat kebetulan di Bima ini banyak juga yang berprofesi sebagai apa namanya kayak abdi negara. Jadi kayak TNI, Polri, mereka juga terus ketika ada orang Bima yang melakukan itu mereka langsung turun. Mencoba langsung ke arahnya itu musyawarah dulu. Jangan sampai masuk ke ranah hukum. Ibaratnya kita memberikan vokasi lah, advokasi, memberikan vokasi pendampingan seperti itu, supaya jangan sampai terlibat ke arah hal yang negatif. Itu sangat betul. tidak diinginkan di Imbipu. Ya saling mengayomi lah. Ya saling mengayomi. Oh ya Bang, kan ada nggak Bang momen yang paling berkesan gitu selama di memimpin Imbipu ini Bang? Ya. Sangat berkesan sekali karena dari awal ini Imbipu ini kan bukan organisasi, hanya perkumpulan biasa aja. Nah, disitulah kita apa namanya ketika kita ketemu sama Bima, jadi seperti jujur aja kalau kami orang Bima itu sama Dombojo khususnya, kalau ketemu di perantau sama seperti saudara sendiri, kayak keluarga. Betul, jadi keluarga itu kayak kita rasanya itu kayak di kampung sendiri. Disitulah kita itu dari dulu itu seperti itu. Kalau orang Bima kayak seperti keluarga, merasa senang sekali kalau ketemu dengar, apalagi dia pintar bahasa satu kampung. Arti sama-sama lah semua kita ini. Ya, kan selama berorganisasi Bang kayak melakukan kegiatan, mungkin ada momen-momen tersendiri yang Abang ingat gitu. Ya, momen itu banyak kami melakukan itu, salah satunya itu ketika ada teman-teman kita yang kena musibah. Jadi kita itu di Bima itu cepat sekali apa namanya dalam hal memberikan donasi. Padahal lewat grup WA aja sebenarnya. Cepat sekali apa namanya dalam memberikan donasi. Kadang mereka juga itu tidak memandang, biasanya ada yang dosen, ada yang apa namanya tentara, ada yang apa namanya penjabat. Kadang mereka turun ke jalan untuk apa minta donasi. Jadi itu sangat luar biasa bagi saya itu. Di Imbipu itu orangnya seperti itu, saling membantu, saling menolong. Iya, tidak hanya di kerukunan internal Imbipu aja, tapi lebih dari itu. Masyarakat juga, lingkungan sekitar. Betul. Gitu. Keren. Dan kan selama berapa lama sih Bang Abang di Imbipu? Sebenarnya saya sudah di Imbipu ini sejak tahun 2011, sejak saya mahasiswa. Lumayan ya. Ya, sejak 2011 itu kebetulan saya itu kepengen ada wadah. Karena tadi itu kalau kita ketemu sama orang Bima seperti saudara. Jadi kalau ada wadah seperti itu apa nama merasa
betah, merasa tenang kayak gitu. Karena Iya, kadang kita rindu dengan apa namanya suasana. suasana kampung halaman, Iya, betul, betul. apalagi dia pintar bahasa Iya. Mbojo, bahasa Heeh. Bima. Jadi kita itu kayak komunikasi dengan di kampung seperti di kampung sendiri. Iya, Jadi betul, di betul, betul. situlah kadang juga mereka apa namanya memberi apa namanya masakan juga, termasuk kegiatan-kegiatan adat istiadat juga sering kami apa namanya berpartisipasi ketika ada kegiatan pemerintah kota, provinsi itu kami sering terlibat. Bukan hanya vakum organisasinya, tapi sering terlibat. Kan Imbipu, abang bergabung Imbipu itu kan dari 2011 ya. Iya. Nah, ada nggak abang perubahan nyata gitu dari 2011 hingga saat ini gitu, Pak? Ya jelas banyaklah perubahan. Yang dulu itu hanya perkumpulan biasa, sekarang Oke. itu sudah bisa saling membantu. Artinya tidak hanya kita hanya komunikasi, termasuk pekerjaan, mengenai pekerjaan. Oke. Kita sering sharing juga di perantau ini pekerjaan apa yang cocok. Bahkan banyak, alhamdulillah saya lihat sekarang ini, terutama orang Dombojo yang sudah berhasil lah jadi pengusaha, jadi banyak yang mau berusaha terus di Kota Tarakan, termasuk Kalimantan Utara. Bahkan ada yang jadi penjabat juga, saya lihat itu. Keren. Artinya luar biasa juga sih. Saya dari dulu itu hanya tahunya 1-2 orang, sekarang itu hampir di Tarakan ini alhamdulillah saya sering komunikasi juga. Profesinya macam-macam, mulai dari mahasiswa, dosen, bahkan juga itu dari para penjabat itu banyak dari Imbipu juga orang-orangnya. Keren. Jadi saya lihat itu perubahan juga, mereka juga ini terutama program-program pemerintah yang saat ini mereka mencoba apa namanya kayak kerukunan yang lain juga itu. Ketika ada program dari pemerintah, mereka diutamakan orang Imbipu juga. Ya, jadi misalnya dari contoh kayak dari wali kota, dari Pak Gubernur, dari anggota DPR, kami mencoba mencari di mana orang Imbipu yang cocok kita bantu. Artinya meskipun hanya 1-2, kami mencoba berusaha terus, terutama di Kalimantan, berusaha terus mencari di mana program-program itu bisa disandingkan dengan program Imbipu. Nah, yang kita target ke depan ini terutama UMKM ini kita coba, karena rata-rata di Imbipu ini juga ini pelaku-pelaku usaha juga ini butuh seperti itu. Betul. Apalagi peluang di Tarakan ya lumayan lah ya. Iya, betul. Buat UMKM atau bisnis gitu ya. Iya. Betul. Oh ya Bang, kan ada nggak kegiatan terakhir tuh ngapain Bang di Imbipu ini? Ya terakhir kemarin itulah kami joint action itu dengan beberapa ormas di Kota Tarakan dan juga Kalimantan Utara. Ini kegiatannya itu ya buka pasar itu, pasar secara gratis, pengobatan gratis, apa namanya itu kami coba, meskipun untuk saat ini kami tidak berpaku dengan biaya-biaya yang dari pemerintah, tapi kami mencoba berinovasi. Artinya apapun bisa kita lakukan sebenarnya, karena orang Tarakan ini apa namanya welcome aja. Terutama Kalimantan Utara tidak ada yang terbuka lah. Iya, terbuka. Perantau. Iya. Betul. Terbuka untuk perantau. Oke Bang, kan selama dari 2011 gitu, ada nggak Bang tantangan dari Imbipu tuh sendiri gitu? Bagaimana cara ngatasinnya kalau ada tantangan tersebut? Ya, kalau tantangan itu sudah pasti ya, namanya organisasi. Artinya bukan kita mengurus itu satu kepala, sedangkan mengurus dalam rumah tangga itu pasti banyak lah tantangannya. Ya kadang kita juga ini apa namanya keinginan kerukunan itu kan maunya lebih besar. Ya namanya kita ini juga kan terbatas. Kita juga punya kegiatan lain dan juga tapi mereka juga komunikasi kita juga itu tidak terputus, terutama melalui kalau sekarang ini grup WA, informasinya lebih cepat. Ketika ada yang sakit dikirim lewat grup WA aja, kita saling membahu.
membahu mencarikan solusinya, bagaimana ada juga yang sakit kita pulangkan juga di kampung halaman, dan itu pun kita saling bantu. Yang satunya karena tadi itu ada beberapa kenalan teman-teman yang IMIPU yang cukup aktif juga. Saya sangat berterima kasih juga dari teman-teman dan juga dari kerukunan lain juga, tidak hanya membantu kerukunannya mereka, tapi karena ada komunikasi, ada silaturahmi juga kita dengan organisasi lain, mereka juga lebih welcome juga dengan orang IMIPU, karena kalaupun ada itu ya namanya oknum lah. Kalaupun ada artinya Dombojo yang kurang melakukan kesalahan di ini, ya saya sendiri mohon maaf. Artinya mungkin kedepannya itu kami mencobalah memperbaiki, melakukan komunikasi dengan bersama orang-orang tua yang ada di IMIPU ini. Artinya kami karena kami masih muda, tetap kami konsultasi, silaturahmi dengan kaum yang tua-tua, meminta pandangan, pendapat, masukan. Itu pun kami welcome aja semua, tidak ada ada batasan. Bahkan kami itu ya lebih aktif untuk menanyakan kabar kepada orang-orang tua. Artinya tidak ada yang membatasi lah, karena lewat WA aja itu luar biasa. Kalau dulu kan lewat Facebook, media sosial yang lain. Kalau WA sekarang alhamdulillah lebih cepat lagi. Betul. Iya. Apalagi dibantu dengan orangnya juga tanggap gitu ya. Mau responnya cepat gitu ya. Oh ya Bang, kita nggak kerasa ya, ini udah berapa menit, 30 menit lebih gitu. Dan ini mungkin kita masuk di sesi akhir Bang. Dan kalau boleh Masnya nih kasih pesan khusus gitu ke masyarakat Bima dan Dompu yang ada di perantauan, apa tuh Bang yang paling penting buat masyarakat IMIPU? Iya, untuk masyarakat IMIPU saya sangat berharap melalui kerukunan ini sebagai wadah untuk menciptakan keharmonisan antar kerukunan, sebisa mungkin kita jangan sampai masuk ke hal-hal yang negatif, terutama tindak kejahatan, terutama itu yang berkaitan dengan narkoba, jauhi itu. Artinya kita merantau ini kita mencari yang lebih baik daripada yang di kampung halaman kita. Kita maunya itu hidup ini yang lebih bermakna lagi lah daripada hari ini dan untuk kedepannya. Jadi filosofi orang tua kita dulu itu terus kita sampaikan majalah Podahu itu memang bukan hanya diucapkan tapi melalui tindakan nyata. Yang itu yang kita harapkan kedepannya itu, kita kalaupun ketemu itu jarang kami tidak menyapa itu. Nah itu memang khasnya orang Bima. Terutama Dombojo. Keren ya. Oh iya Bang, harapan IMIPU nih terhadap pemerintah kota ataupun provinsi Bang, ada nggak Bang? Ya, harapan kita untuk pemerintah, kami organisasi yang ormas yang berkecimpung di masyarakat ini terus membantu pemerintah mengawal program-programnya, terutama baik di wali kota maupun di bupati maupun di Kalimantan Utara. Kami terus berkolaborasi, bekerjasama lewat organisasi IMIPU ini. Kita terus berkomunikasi baik secara pribadi maupun organisasi. Artinya kita tidak menutup kemungkinan kedepannya kita ada kerjasama. Artinya kita ini semua ini tidak mungkin IMIPU ini besar kalau tidak ada kerjasama, kontribusi dari pemerintah maupun masyarakat IMIPU. Oke, terakhir Bang. Ini terakhir. Apa harapan Mas Budi nih sebagai yang sudah berpengalaman lah di
dunia politik, di dunia organisasi, dan banyak hal lah yang dilakukan. Apa harapan Mas Budiman untuk generasi muda yang harus peduli gitu kepada budaya sendiri? Bagaimana? Iya, memang tantangan besar bagi Hmm. anak muda sekarang, apalagi di era digital ini. Betul. Tantangan besarnya itu orang sering melupakan asal muasal kita sebagai apa namanya, sebagai orang-orang terutama Doum Bojo. Hmm. Jati diri itu tidak boleh kita lupakan. Kampung betul. halaman juga sebagai apa nama rumah utama kita. Sebagai impipu saya berharap sekali kedepannya itu kita banyak sudah memang kegiatan yang kaitannya dengan anak muda. Hmm. Contohnya itu 2023 kami melakukan pelatihan UMKM dengan kerjasama dengan anggota dewan. Artinya UMKM yang kami latih itu bergerak di bidang apa namanya, barista kopi, ada juga dari rumput laut, pengolahan rumput laut yang ada di Kota Tarakan. Bagaimana cara mengolah rumput laut lebih inovasi, dan itu pun kami melakukan kerjasama itu. Nah, harapan kedepannya itu untuk anak-anak muda terus berinovasi, terutama Doum Bojo banggalah dengan apa namanya warisan budaya, terutama warisan Doum Bojo yang luhur, yang luar biasa itu. Artinya kalau kita berpikir terus itu mengenai warisan budaya Majala Bodoh itu luar biasa filosofinya itu. Dan orang-orang tua yang lebih paham pasti lebih tahulah daripada saya filosofi itu. Saya juga masih dalam kondisi apa namanya, masih dalam belajar, dalam mengarungi terutama Imbipu ini. Imbipu ini memang organisasi kecil, tapi saya yakin kedepannya lewat inovasi-inovasi dengan anak-anak muda kita berkolaborasi, insya Allah kedepannya kita upayakan itu lebih besar lagi. Imbipu Amin ini. lah, amin. Mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi dan selalu bisa regenerasi lagi. Regenerasi, betul. Regenerasi yang diutamakan. Saya juga berharap sekali Imbipu ini tidak hanya saya sendiri, saya aja yang bergabung sini. Saya maunya itu kepengen Imbipu itu satu periode seperti itulah. Jadi supaya ada regenerasi. Kami mencoba berusaha mencari siapa calon-calon Imbipu ke depannya. Saya sendiri aja masih mencari siapa yang cocok. Bahkan saya itu menanyakan baik kamu yang tua, terutama kita minta pendapat siapa anak-anak muda yang bisa membawa untuk kedepannya itu Imbipu yang lebih baik lagi, lebih apa namanya, inovasi lagi. Artinya kami tidak mau juga di Imbipu ini hanya itu aja orangnya. Kami pengen itu ada yang kalau bisa satu periode lah, nggak usah lah 2 periode, lebih efektif lagi. Ya, betul. Mungkin ada nggak pesan buat Mas Budiman untuk para perantau nih? Ya, untuk para perantau ini karena ini luas, karena apa nama jenis pekerjaannya luas juga. Jadi intinya itu kami berharap di Imbipu ini, wadah yang sudah ada ini, kita saling menjaga kerukunan ini lebih harmonis, lebih apa namanya, damai, lebih apa dari awalnya itu kurang ada komunikasi, ayolah kita berkomunikasi lebih baik lagi, terutama untuk menciptakan peluang-peluang baru ke depannya. Yang ada kaitannya dengan program-program pemerintah ke depannya. Kita mencoba berusaha mencari dan juga membantu pemerintah ke depannya supaya program Imbipu ini bisa selaras dengan program pemerintah. Tapi saya lihat itu rata-rata
program pemerintah sama dengan kita mau juga sebenarnya. Oke, luar biasa. Iya. Mungkin banyak ya yang sudah kita bisa kita petik gitu dari obrolan kita saat ini ya. Iya. Dan banyak ya, mulai dari tentang komunitas, kekuatan, nilai budaya juga ya. Tentang sampai kita bahas regenerasi juga ya. Mungkin Betul. terakhir ya Bang, terima kasih Bang Iya. mau datang dan peran besarnya gitu untuk pemirsa juga di rumah. Semoga bisa menjadi inspirasi gitu agar kita tuh nggak lupa gitu dari makna di mana kita berasal gitu, dan teruslah berbuat sesama seperti apa yang Imbipu lakukan, entah bukan dari Imbipu saja, mungkin dari semua kalangan lah gitu. Dan juga terakhir dari saya, tetaplah selalu ingat di mana kita berasal. Mungkin itu saja pesan dari saya, dan sampai jumpa di editorial pagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Ramadiano pamit undur diri.